Baik, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Diana Nahak dengan NIM 1901060142 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat dan fungsi biomembran sel. Kita masuk pada agenda pembahasan. Di sini terdapat dua agenda pembahasan, yaitu yang pertama tentang sifat dan fungsi biomembran. Di sini, pada bagian ini, saya akan menjelaskan sifat dari biomembran serta fungsinya. Pada agenda kedua, yaitu cara kerja maserasi sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sel maserasi. Kita masuk pada materi, yaitu sifat biomembran. Saya akan menjelaskan sifat-sifat dari biomembran. Secara umum, ada dua sifat dari biomembran, yakni sifat membran sel selalu berkaitan dengan fungsinya dalam tubuh manusia. Sebelum masuk pada penjelasan lebih rinci, sebaiknya mengetahui pengertian membran sel. Baru setelah itu masuk pada bagian yang lebih detail. Berikut adalah penjelasan lengkap dari sifat tersebut. Yang pertama, sifat dinamis. Membran sel itu dinamis yang strukturnya hampir sama dengan air. Memiliki kemungkinan besar molekul lipid dan protein bisa bergerak. Yang kedua, sifat asimetris. Mengikat bawah. Komposisi protein dan lipid tidak sama, terutama pada bagian luar dari membran sel ini, sehingga komposisinya akan sama antara luar dan dalam. Yang berikutnya, fluiditas membran. Apabila fluiditas diartikan sebagai keadaan di mana suatu entitas atau dalam hal ini membran sel tetap atau mempertahankan sifat cairannya, maka tentunya keberadaan rantai asam lemak tidak jenuh pada fosfolipid akan meningkatkan fluiditas membran, karena asam lemak tidak jenuh akan membentuk kink atau bengkok yang membuat okupansi molekul senyawa pada ruang menjadi lebih sedikit. Apabila dibandingkan dengan asam lemak jenuh, atau dalam arti lain jarak antara molekul menjadi lebih jauh atau renggang, sehingga menjadi lebih sulit untuk memadat, terutama ketika suhu menurun. Contohnya, lemak hewan yang sebagian besar terdiri dari asam lemak jenuh memadat pada suhu ruang, sementara itu lemak tumbuhan dan ikan yang sebagian besar tersusun atas asam lemak tidak jenuh berbentuk bagian dari fluiditas membran. Yang pertama, pergerakan molekul fosfolipid pada membran duilapis. Lipid duilapis atau fosfolipid duilapis adalah lapisan membran bermuatan tipis yang terdiri dari dua lapisan molekul lipid. Membran-membran ini adalah lembaran-lembaran rata yang membentuk penghadang berkelanjutan di sekeliling sel. Yang kedua, panjang pendek dan tingkat kejenuhan rantai hidrokarbon. Asam lemak merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil, yaitu COOH, dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil CH3. Asam lemak alami biasanya memiliki rantai dengan jumlah atom karbon genap yang berkisar antara 4 hingga 22 karbon. Asam lemak jenuh yang paling umum dijumpai pada ikan adalah miristat 14:0, palmitat 16:0, dan stearat 18:0 yang bergantung pada spesiesnya.
Yang berikutnya kolesterol, penyisip di antara molekul fosfolipid. Fluiditas atau kecairan dari lipid bilayer tergantung pada komposisi dan temperaturnya. Misalnya, lipid yang mengandung asam lemak tidak jenuh memiliki fluiditas yang lebih tinggi daripada asam lemak jenuh. Karena asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan rangkap yang dapat melekuk sehingga membuatnya lebih sulit untuk tertata secara rapat daripada asam lemak jenuh. Molekul kolesterol menyisip ke dalam bilayer dengan gugus hidroksil polarnya terletak dekat gugus kepala hidrofilik dari fosfolipid dan cincin hidrokarbon dari kolesterol berinteraksi dengan rantai asam lemak. Yang berikutnya rakit lipid. Kolesterol dan protein reseptor yang diselenggarakan di glikolipoprotein in microdomains lipid disebut rakit lipid. Keberadaan mereka di membran sel masih agak kontroversial. Yang berikutnya protein transmembran dan perifer. Pada membran lipid dua lapis, protein politopik integral juga dikenal sebagai protein. Transmembran adalah protein membran integral yang membentang melintasi membran setidaknya satu kali. Protein membran adalah protein yang berinteraksi dengan atau bagian dari membran biologis. Yang berikutnya, permeabilitas membran adalah tingkat pasif difusi molekul-molekul melalui membran. Molekul-molekul yang dikenal sebagai permean molekul. Permeabilitas bergantung terutama pada muatan listrik dan polaritas molekul dan pada tingkat lebih rendah massa molar molekul. Karena sifatnya hidrofobik, membran sel, molekul kecil bermuatan netral, ketidakmampuan molekul yang dibebankan untuk melewati membran sel hasil pH partisi zat seluruh kompartemen cairan tubuh. Bagian dari permeabilitas membran terdiri dari tiga, salah satunya yaitu impermeabel, yaitu membran sel yang tidak dapat oleh semua jenis zat. Suatu keadaan di mana semua zat yang ada di luar sel tidak dapat masuk ke dalam sel karena adanya mekanisme penolakan oleh sel. Yang kedua yaitu permeabel. Permeabel yaitu membran sel yang dapat ditembus oleh semua jenis zat. Suatu keadaan di mana segala macam zat yang di luar sel dapat masuk ke dalam sel. Keadaan ini biasanya ditemui pada sel yang membrannya sudah rusak, sehingga sel tidak dapat bertahan hidup. Yang ketiga, semi-permeabel. Semi-permeabel yaitu membran yang hanya dapat dilalui oleh zat cair. Suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang hanya dibutuhkan oleh sel saja yang dapat masuk, sedangkan zat lainnya tidak dapat masuk. Keadaan inilah yang lazim ditemui pada semua jenis zat. Kita masuk pada permeabilitas molekul lewat membran. Molekul yang dapat melewati membran sel ialah molekul hidrofobik, CO2 dan O2, dan molekul polar yang sangat kecil yaitu air dan etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar atau glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Bagian yang pertama yaitu permeabilitas molekul pada membran bebas protein. Komponen protein terletak pada membran dengan posisi yang berbeda-beda. Beberapa protein terletak periferal sedangkan yang lain gertanam integral dalam lapis ganda fosfolipid. Yang kedua, protein transmembran. Protein membran adalah protein
yang berinteraksi dengan atau bagian dari membran biologis. Yang berikutnya, pola transport membran. Membran sel berfungsi sebagai barrier selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal. Sel untuk hidup memerlukan suplai air, gas, oksigen, nutrien, dan elektrolit dari lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, sel yang hidup pasti melakukan metabolisme dalam tubuhannya yang akan menghasilkan produk metabolisme seperti gas karbon dioksida dan urea yang harus dibuang ke cairan ekstraseluler dan selanjutnya keluar tubuh makhluk mikroorganisme. Arus molekul dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya memerlukan peran pasif dan aktif membran sel. Yang berikutnya, laju permeabilitas non-polar hukum Fick. Perlintasan dalam membran sintesis pada umumnya berlangsung dalam 2 tahap. Tahap awal adalah proses difusi zat aktif menuju permukaan yang kontak dengan membran. Dan terhadap kedua adalah pengangkutan. Pada tahap difusi zat aktif, daya difusi merupakan mekanisme pertama untuk menembus daerah yang tidak diaduk dari lapisan kontak dengan membran. Yang berikutnya yaitu laju permeabilitas non-ion lewat larutan protein persamaan NERS. Protein NERS konsentrasi ion di ruang intraseluler dibandingkan ekstraseluler menyebabkan difusi ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Laju difusi tergantung pada perbedaan konstruksi dan permeabilitas membran yang tergantung pada kerapatan saluran terbuka dan resistensi saluran. Besarnya beda potensial tergantung pada besarnya perbandingan konsentrasi ion potasium antara sisi dalam dan sisi luar membran sel dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan NERS. Yang berikutnya, cara masuk makromolekul besar ke dalam sel. Cara transportnya yaitu menggunakan teknik osmosis. Osmosis ini memungkinkan ion menembus membran selaput semipermeabel. Walaupun begitu, dapat juga ditembus dengan menggunakan difusi dipermudah melalui saluran protein. Transport makromolekuler merupakan transport zat-zat yang berukuran besar seperti protein, glukosa, dan lain-lain. Untuk melakukannya dibutuhkan ATP atau energi yang dihasilkan mitokondria. Yang berikutnya, cara kerja maserasi pada sel. Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan perapatan yang digunakan untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari teknik pembuatan ini adalah dengan cara memutuskan lamela tengah dari sel tumbuhan. Pemutusan lamela tengah bertujuan memisahkan bagian sel dengan sel lainnya sehingga sel bisa dilihat secara satuan utuh. Cara masuknya molekul pelarut ke dalam sel. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air, rendah, hipotonis, ke konsentrasi pelarut, misalnya air, tinggi, hipertonis. Yang berikutnya, cara keluar molekul target dari dalam sel. Ekositosis adalah proses mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel keluar sel. Ekositosis dilakukan dengan cara membungkus zat makromolekuler dengan membran plasma lalu dikeluarkan dari sel. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.